Sebelum matinro masam paja tahajud nih, sholat malam. Kalau Umar nanti sudah tidur. Padahal siapa yang tidak menjamin imannya Abu Bakar? Jadi itu Abu Bakar sebelum matinro masam paja memen nih. Makanya kan Nabi tanya, kapan kau sholat malam? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasul. Umar mengatakan sesudah tidur ya Rasul. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau adalah sahabatku yang paling hati-hati. Nah pada podang Umar, hai Umar, engkau adalah sahabatku yang paling kuat. Kenapa dikatakan hati-hati? Karena engkau takut kalau kau tidak kerjakan sehingga kau kerjakan memang sebelum tidur. Jadi minta aku kau dena motok masam pajam penni mujama memang ini apa kalau kau matindro. Iya ko Umar, oh sahabatku paling kuat. Nah sebab mulai mewatin romu motok masam pajak. Coba salah gak? Tidak. Pilih nih Pak, kalau orang kerja di tambang, di perusahaan, capek betul. Kalau dia tidur baru lebih baik sholat, memang baru tidur. Karena Abu Bakar lakukan itu dan Nabi ACC. Nabi bolehkan, tidak usah paksakan diri, mesti 8 rakaat. Mau mengikuti tahajudnya Nabi, coba nih Pak, tahajud Nabi sampai kakinya bengkak. 8 jam. Dia tidur itu sekitar jam 8 lewat, jam 9. Itu tidurnya hanya baring, kemudian baca 6 surah, baru bangun sholat tahajud, itu 8 jam. Siapa mau ikuti? Coba nih. Kok dia malah nyareng. Kan begitu. Jadi yang kita bisa ikuti sholatnya, jumlah rakaatnya bisa 8, tapi untuk persis seperti sholatnya Nabi itu mustahil. Kan begitu. Jadi Nabi temawit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwanil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khatara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basir wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukhtaramin wal mukhtaramat, ikhwanu fillah, wa bil khusus yang kami muliakan akhina al fadil al mukarram al ustaz Burhanuddin selaku Amir Tasbih Kabupaten Berau dan seluruh pelaksana acara ini. Sebenarnya kita bersyukur
syukur ke meraja nasabah bisa bersilaturahmi dalam kebaikan. Ini adalah nikmat dan insya Allah kelak di hari kemudian ini akan menjadi saksi. Ini adalah acara muhasabah akhir tahun. Bagaimana kita mengisi kalbu untuk senantiasa bisa istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bisik-bisik ke panitia berapa persen bahasa Bugis. Dia bilang 70. Jadi saya diminta 70% bahasa Bugisnya. Jadi pertama saya sampaikan bahwa ini tasbih sebenarnya inilah satu gerakan tokoh agama di Kabupaten Sidrap itu untuk menggerakkan seluruh masyarakat untuk cinta masjid dan cinta dakwah. Makanya sebelum ada tasbih di Kabupaten Sidrap, jamaah masjid itu biasa hanya sampai 20, paling tinggi 10 orang. Kecuali masjid-masjid tertentu. Tapi setelah ada tim armada safari yang memotivasi datang ke masjid-masjid untuk memotivasi, hampir semua masjid di Sidrap itu adakan pengajian setiap pekan. Kemudian jamaahnya sampai 4-5 saf. Kalau kita di Islamic Center itu biasa sampai kurang lebih 2000 jamaah kalau sholat. Jadi itu luar biasa. Jadi di Barau ini menggerakkan itu. Karena tugas seorang dai adalah mengingatkan. Nanti Allah yang memberi hidayah. Jadi nanti kita itu penceramah, para tokoh agama, pecinta sholat berjamaah akan ditanya, apa yang kau lakukan? Apakah engkau mengajak sesama muslim untuk datang ke masjid? Jadi nanti kala ini akan menjadi pembela kita di yaumil akhir. Ya, maka de gorota tugasna tu tawe mil Allah Ta'ala patentui apakah dia diberi hidayah atau tidak. Jadi kalau kita menjalankan tasbih ini, kalau ada orang ikut berarti itu hidayah dari Allah. Kalau tidak ikut berarti belum diberikan hidayah. Istilahnya begitu. Jadi jangan merasa wah merejing metani jaman dia pajak nasiaga tahu enggak usah khawatir. Tetap istiqamah karena kebaikan begitu pasti ada ujiannya. Ini yang pertama saya wasiatkan. Kemudian sebenarnya begini. Kalau kita ingin muhasabah diri, istilahnya melu iranak-ranak perjalanan kehidupannya. Kita ini manusia sebenarnya tidak boleh terlalu bangga dan sombong. Tapi kita patut bersyukur. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga, tapi kita harus banyak bersyukur. Magai, pertama, kita itu dari satu titik air yang hina, dari satu titik air mani. Awalnya, kemudian dari situ berbentuk darah, kemudian daging, kemudian dibungkus ada tulang, kemudian jadilah manusia. Lahir itu dalam keadaan hina. Kita lahir itu hina karena tidak ada pakaian. Kita lahir ke muka bumi ini dalam keadaan telanjang. Tidak membawa secarik kain pun tidak. Tengerangi gare. Coba. Riwaki gare lo korman nawanawa maka dawe jaji ka okolino desi gaga ubawa. Iya. Kita lahir di muka bumi begitu. Kemudian dari awal kita merangkak, kemudian bisa jadi seperti ini. Makanya madari katia makada Bapak Ibu sekalian, orang sombong sekali itu kalau tidak mau sujud. Iya. Jadi sangat sombong memang manusia itu kalau tidak sujud.
Rezeki itu sudah ditetapkan, jodoh itu ditetapkan, antara orang baik dengan orang buruk itu sudah ditetapkan. Orang istilahnya orang yang senang dengan tidak itu sudah ditetapkan. Makanya ulama kita yang hitung-hitungan, ada yang menghitung itu angka 7 itu. Ini pelajaran bagi ilmu hikmah. Angka 7 itu ada hikmahnya, Pak. Kenapa orang tua dulu itu selalu menggunakan angka 7? Jadi 17 rakaat sholat, kemudian 7 hari dalam satu pekan, 7 putaran tawaf, sa'i juga 7 putaran, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, itu 7 semua. Kenapa ini angka 7? Itu ada rahasianya. Kenapa orang 7 hari kelahiran di akikah, 7 tahun dia lahirnya diperintahkan untuk kita memerintahkan anak sholat? Kenapa 7? Kenapa bukan 5? 7 tahun umurnya anak sudah masuk sekolah SD. 7 tahun kemudian 10 tahun kita disuruh menyuruh anak kalau tidak sholat kita pukul, karena dia menghadapi 7 tahun kedua di umur 14 tahun. 14 tahun umurnya anak berarti dia akan masuk SMP. 7 tahun kemudian dia masuk perguruan tinggi di umur 21 tahun. Umur 21 tahun itu sampai 28 tahun disuruh menikah. Kenapa? Karena kalau dia tidak menikah di situ, kadang dia tidak menikah sampai 35 tahun. Itu ada hitung-hitungannya, Pak. Jadi dalam ilmu hikmah itu luar biasa. Jadi kalau kita mau hitung, itu kan kunci 7 bulan kandungan, ya kan? Kui tampu anak pitung pulang itampu na biasa adakan syukuran 7 bulanan. Kenapa 7? Kenapa bukan 4 bulan? Padahal di situ ditiupkan ruh. Kenapa diambil 7? Itu ada nilai, ada hikmah di situ, Pak. Jadi kadangkala kalau kita sudah menghitung-hitung, makanya saya selalu sering ceramahkan itu. Ini pesannya para ulama kita di ilmu hikmah. Dia sudah hitung dan itu dibukakan pintu kasyaf. Jadi itu taupan rita wali kung ka aga-aga napau itu tembus. Kadangkala kita tidak temu, tapi itu tembus. Jadi ada kitab itu Duratun Nasihin. Kitab Duratun Nasihin ini banyak orang tidak percaya. Makanya banyak ustaz itu tidak mau ceramahkan kitab Duratun Nasihin. Tapi ulama-ulama kita, utamanya guru tak dari Asadiyah itu, dari Jawa, itu menggunakan kitab Duratun Nasihin. Karena yang menulis kitab ini adalah seorang wali Allah. Tidak mungkin seorang wali Allah itu berbohong. Itu kuncinya. Makanya apa yang terdapat di dalam kitab Duratun Nasihin itu adalah satu ilmu yang susah dideteksi dengan akal. Sama dengan Hujatul Islam Imamul Ghazali ketika dia ditanya dalam kitab Hiyalimiddin bahwa banyak hadis-hadis di dalam kitab itu tidak ditemukan di kitab masyhur. Jadi mega hadis okko kita ni Imamul Ghazali kitab Hiyalimiddin itu deni runtuk kok kita liangnya. Ulama-ulama lain itu tidak menulis. Itu muridnya mempertanyakan kedudukan hadis yang ada di kitab Hiyalimiddin. Agak jawaban Imamul Ghazali itu simpel sekali. Dia mengatakan, wahai muridku, saya tidak menulis satupun hadis di kitab Hiya ini kecuali saya sudah talaki langsung ke Nabi. Coba. Jadi dewo ki hadisa enasa ngokko kitab Hiyalimiddin narekode na pura wakutana langsung ngokko nabita. Nanti Rasulullah mengiyakan baru saya tulis. Berarti di dalam kitab ini kurang lebih 200 hadis yang ada di dalamnya. Berarti Imamul Ghazali ketika menulis kitab ini kurang lebih 200 kali, 400 kali mimpi ketemu Rasulullah. Itu. Jadi makanya itu disebut dengan kitab tasawuf monumental. Jadi cuma kalau orang ndak agak berat. Jadi kita, makanya saya bilang kita harus banyak membaca kitab-kitab termasuk kitab-kitab ulama. Yaitu Pak disangangnya makoro Pak. Ada kajian tasawuf,
ada kajian fikih, ada kajian tafsir, ada kajian hikmah. Jadi kalau kita di dalam Islam pun begitu, ada kajian hukum, ada kajian tauhid, ada kajian akhlak. Jadi iya kok kajian fikih, ulamanya disebut fuqaha. Iya kok kajian tauhid, ulamanya disebut murabbi. Kalau kajian akhlak, ulamanya disebut mursyid. Si salah. Jadi kalau kajian Islam itu hukum-hukum mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Ahmad bin Hambal. Itu mazhabnya, ulamanya disebut fuqaha. Ya komen satu tingkat disebut kajian tauhid atau kajian iman. Nah, iya kok kajian iman, ulamanya bukan fuqaha tapi disebut murabbi, mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Beda itu. Jadi ada lagi satu tingkat, itu kajian ihsan, itu akhlak. Jadi ulamanya disebut mursyid, mazhabnya Khalwatiyah, Saktari, itu begitu. Jadi Samam, ada Yusufiyah, ada Qadiri, itu tarekat-tarekat. Jadi agama ini nanti sempurna kajiannya nariko ya lamanang. Ya kau mak guru mi bawa piki mapangiwangi itu materu. Gitu. Belajar piki itu pasti berdebat dan ini tidak boleh dicampur, Pak. Dia buat dicampur. Kajian adab dikasih turun ke kajian tauhid. Itu yang bahaya. Termasuk begini. Saya kasih contoh. Kadang orang itu, Pak, bahas tauhid tapi contohnya salah. Kiasang, hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Coba, sungkeman ke orang tua itu musyrik. Kenapa? Itu salahnya penceramah, itu kajian akhlak dikasih turun ke tauhid. Coba. Jadi hormat kepada bendera itu takzim, penghormatan kepada pejuang yang memperjuangkan negara. Itu yang kita hormati, bukan menyembah. Nah, ketika ditarik ke tauhid dianggap menyembah. Ini jadi masalah. Ini mengatakan hormat kepada bendera merah putih musyrik karena dia menyembah bendera. Kan begitu. Itu yang salah. Makanya kadang contohnya yang salah, kajiannya juga ikut. Itu bahayanya, Pak. Termasuk komeloki malai dasar ya, namun mandre, Pak, bura musyrik itu. Kan begitu. Karena makan obat juga menyembuhkan. Kan begitu. Ini bahayanya. Makanya kajian akhlak tetap akhlak, kajian tauhid tetap tauhid, kajian hukum tetap hukum. Ya kau hukum fikih, ya kau fikih pasti berbeda. Nah, sebab Allah Ta'ala makan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau. Maka dari Allah Ta'ala aku melo kak pasti di satu paham untuk umat hambaku, saya bisa. Tapi Allah mengatakan saya tidak lakukan itu. Jadi ya kau tahu cik demi pendapat menapa kita tahu pusannya tuh. Karena Allah memang yang menginginkan kita berbeda, tapi perbedaan dalam hukum fikih itu. Jadi ini penting. Makanya kalau belajar agama ndak usah terlalu. Kemarin saya sampai ada beberapa orang yang pertanyakan ini, saya bilang beda. Kalau bicara tasawuf ya beda. Kalau bicara fikih beda. Orang kalau bicara fikih kalau sakit berobat. Kan begitu. Ya kumalah sakit maburaki. Karena memang Nabi mengatakan likulli da'in dawa, setiap segala penyakit itu ada obatnya, maka berobat. Kalau sakit berobat. Kalau ahli tasawuf mengatakan orang yang sakit kemudian berobat itu kufur nikmat. Coba kere. Jadi ya kau nggak tahu malasa nama makbura tahu dia na syukuru. Ya kau ini maka dakian nang tahu malasa dia na makbura tahu belengi itu. Begitu. Kenapa? Karena masing-masing ada hadis. Siapa yang sakit maka berobatlah. Tapi ada hadis yang mengatakan ketika umatku terkena penyakit sehari semalam, 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Kayak kena minta pakai.
Makanya ahli tasawuf, ahli sufi itu mengatakan, ya ko malasa ki isya sosiwan ni si tau dosa mapacing, lebih mui komet taki malasa supaya capui dosa daripada to madisi na mega dosa. Kan begitu? Coba. Makanya kajiannya beda. Makanya kalau tasawuf memandang, melihat bukan pada lahiriahnya, melihat hakikatnya. Kalau kita ahli fikih melihat teksnya, makanya beda, Pak. Makanya kalau orang mau sholatnya khusyuk, jangan belajar sama ahli fikih. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, belajar sama ahli fikih. Kalau mau tahu khusyuknya sholat, tanya ahli sufi. Lari ke tasawuf. Kan begitu. Kadang-kala dia mengharamkan tasawuf, makanya dia mau khusyuk pakai takbir, Allahu Akbar. Wah, enggak bisa juga itu. Kan biasa begitu. Dia pakai fikihnya mau khusyuk enggak bisa. Bahkan ada yang keras badannya, Allahu Akbar. Ya begitu. Jadi ini makanya begitu, Pak. Jadi enggak usah kita santai belajar. Istilahnya kita santai. Saya juga di sini kan ada beberapa penceramah, ada beberapa ustaz ya. Kita ini saling mengisi. Saya punya banyak kekurangan dalam masalah baik itu dalam penyampaian, karena memang kita begitu terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan saya selalu sampaikan ke jamaah, jangan pernah mengkultuskan seorang penceramah, karena manusia itu pasti punya kekurangan. Iya, jangan mengatakan penceramah ini tidak pernah salah. Tidak, penceramah itu akan salah. Itu bukti bahwa Allah mengatakan manusia itu adalah ilmunya itu tidak banyak. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan aku tidak berilmu kecuali hanya sedikit. Jadi tidak usah kita ceramah begitu. Saya santai, Pak, terus terang. Saya itu punya guru, napodame toka, kami caraman aja mau baca. Jangan bikin konsep. Jadi saya itu ceramah begitu, tidak pernah ada konsep. Saya cuma tawakal saja kalau mau ceramah. Orang mau terima tidak bukan urusan saya, yang penting saya sudah sampaikan. Maka dia guru taya kongka kamu pas dia, biarkan Allah yang menunjukkan dalam kalbumu nanti apa yang dibutuhkan jamaah. Saya santainya begitu. jadi kalau ada ini anak-anak kita mau ceramah pakai itu saja, tapi nanti pulang dari ceramah baru membaca. Jangan sebelum berangkat itu siapkan konsep, nanti sampaikan ini, nanti sampaikan ini, sampaikan itu, jadi masalah. Ya. Kemudian kita akan muhasabah diri. Sebenarnya saya istilahnya terus terang, Pak Bu, tidak sepakat. Ada istilah mengatakan, kan ada istilah itu, i'mal li dunia ka'annaka ta'isu abada, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis, walaupun maknanya nanti ada berkaitan dengan hadis. Dia mengatakan itu adalah qaulun ulama. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada, lelungi linomu, tuntutlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan, maka tuntutlah akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Agak maknanya, engkau maknai bahwa dunia dengan akhirat ini harus diseimbangkan. Itu keliru lagi tuh. Saya komeloki seimbangkan, nah siya kami perbandingan nalino si akhirat 1000 tahun kan. Coba gare, siya kami tata tuh kolino likulli syai'in hasabi wasabi umati baina sitina wasabain, antara 60-70 tahun umur kita. Itu sudah Nabi berdoa itu. Ya kung katau maliwang umur, nah sebenarnya bukan bonus, memang sudah ditakdirkan begitu. Walaupun ada orang yang dikasih bonus, bisa dipanjangkan umur. Makanya komeloki palampiri sungat, palampiri umur tak ada itu. Ada doanya. Dia mengatakan, Pak Ustaz, kan sudah ditentukan. Ajal itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Ingat, takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Kalau dirubah berarti kita yang merubah. Kalau berubah berarti yang menetapkan yang merubahnya. Itu beda bahasanya, Pak. Saya pernah berdebat dengan beberapa guru itu,
di situ ternyata perbedaannya. Jadi takdir itu tidak bisa dirubah, tapi bisa berubah. Jadi ro ketentuan na puang Allah Ta'ala dia nawat dingi rubah, tapi wat di berubah. Cuma, peko carana. Kalau Allah yang merubah itu selesai. Makanya Nabi mengatakan berdoalah. Karena doa itu bisa termasuk sedekah, bisa menolak bala. Bala kan sudah ditentukan. Cuma ya bala apa angka ditentukan 1 hari, ada ditentukan 1 tahun, ada ditentukan sejak kita lahir. Ya ditentukan 1 tahun itu nisfu Sya'ban. Makanya matuk mulai dari malam 1 Rajab itu gunakan. Ini untuk orang-orang yang betul-betul mau fokus, pasangi ibu-ibu, anak-anak kita yang masih sekolah, minta tokoh agama misalnya kita penceramah, wanti-wanti itu 6 hari dalam 1 tahun. Pertama malam 1 Rajab, wanti-wanti ini. Kalau tidak salah itu tanggal 21 bulan 1 atau tanggal 20-an itu bulan 1, itu malam 1 Rajab. Magina malam 1 Rajab yonroi milodong, nasabak di situ pintu langit terbuka. Jadi itu kondisi di naraja tak buka pintu nalangi. Karena di situ nurnya Rasulullah diturunkan ke perut ibunya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Makanya malam 1 Rajab itu pintu langit dibuka setiap tahun. Dan siapa yang berdoa pasti langsung tembus ke arasy. Jadi 7 pintu langit itu terbuka di malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban, terbuka juga di situ. Iya komiki milodong ya rota gunakan. Ya tapura mas sampai jam maghribi gunakan itu berdoa itu sampai waktu subuh itu. Jadi nisfu Sya'ban. Kenapa nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban adalah malam ditetapkannya takdir selama 1 tahun. Itu. Kemudian malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah. Itu pengampunan dosa. Di situ. Makanya kita disuruh nisfu Sya'ban juga disuruh puasa. Puasa sunnah. Kemudian malam 10 Zulhijjah itu juga kita disuruh puasa itu. Di 10 Zulhijjah itu kan puasa. Makanya disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran Idul Adha. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Itu sebenarnya begitu. Makanya kalau hari raya Idul Fitri kita makan dulu baru berangkat. Karena puasa sudah cukup 30. Tapi kalau puasa kurang 29 disunnahkan tidak makan kemudian pergi lebaran. Karena tidak makan sebelum lebaran itu ternilai 1 hari puasa. Ini yang banyak orang tidak anukannya. Makanya 9 Zulhijjah dengan 10 Zulhijjah itu puasa itu. 10 Zulhijjah puasanya cuma sebelum lebaran. Kalau pulang dari lebaran baru makan itu dinilai 1 hari puasa. Makanya diharamkan puasa di hari lebaran itu. Karena kita disunnahkan tidak makan kemudian ke lebaran. Karena itu ternilai puasa 1 hari. Itu nunya. Dan itu doa dijabah itu. Kemudian malam 1 Syawal itu lagi bertepatan dengan malam hari raya Idul Fitri. Dan setiap malam Jumat ada pesannya Gorota Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura. Mungkin ada muhibbin beliau yang hadir di sini. Itu wasiat beliau. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal, dan setiap malam Jumat setiap pekannya itu 6 malam tidak tidur, hanya beribadah semalam suntuk kepada Allah untuk mencari ridha, maka kalau dia wafat jasadnya akan hilang di kubur. Jadi ya kong katau tadeng wuju no koki buru eko pura ipa suru itu amalannya. Kalau mampu tidak tidur sampai subuh. Makanya ustaz itu berat
karena dia mau khutbah Jumat. Kan gitu. Apalagi mau ceramah lebaran. Wah, tidak tidur sampai pagi. Nah, dari situlah ulama kita mengajarkan doa baca surah Al-Insyirah 7 kali sesudah sholat asar dan sesudah sholat subuh, supaya tidurmu sedikit, makanmu sedikit. Ya.